Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Ushulus Sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-7, halaman 17, dan saat ini kita masuk masalah pokok yang kedua, landasan yang kedua setelah sebelumnya kita telah menjelaskan landasan yang pertama, atau bisa kita simpulkan landasan yang pertama ini Allah memerintahkan kita agar mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan dari ikhlas tersebut penjelasan dari tauhid, penjelasan lawan dari tauhid yaitu berbuat syirik kepada Allah, di mana Allah menjelaskan dalam banyak ayat dan dengan penjelasan yang sangat mudah, gamblang, itu diketahui oleh orang awam. Namun ternyata banyak orang-orang cerdas tidak bisa memahami 6 landasan penting ini. Yang pertama dari 6 landasan yang penting kemarin yaitu perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan amalan hanya kepada Allah. Itu maksudnya memurnikan tauhid seorang muslim, dan juga penjelasan lawan dari tauhid yaitu syirik, sebagaimana contoh-contoh kasus-kasus yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemudian kita masuk pada landasan yang kedua. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, al-aslu tsani, landasan yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan kita perintahkan orang-orang Islam untuk bil ijtima'i fid din, bersatu di atas agama. Wa naha anit tafarruqi fihi, dan melarang, Allah juga melarang berpecah belah dalam agama. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamu'ul awamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan landasan yang kedua ini bayanan syafiyan, dengan penjelasan yang mencukupi, yang memuaskan, tafhamuhul awamu, dan dapat dipahami oleh orang-orang awam. Landasan kedua ini Allah memerintahkan kita bersatu di atas agama, bersatu di atas tauhid. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di bawahnya, hadzal aslu mawjudun fil Qur'ani. Landasan yang kedua ini itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, semuanya, kalian semua, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan menjadi orang-orang yang wakhtalafu, berselisih. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolongan-golongan. Lasta minhum bisyai', dan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, tidak memiliki bagian sedikit pun dari mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka akan kembali kepada Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaik. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan juga yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, sebagaimana juga yang diwasiati oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Apa wasiat mereka semua?
an aqimud dina wala tatafarraqu fi, agar mereka semua ya menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan janganlah ya kalian ya berpecah belah di dalamnya. Fala yajuzu lil muslimina an yatafarraqu fi dinihim, maka tidak boleh bagi orang-orang Islam berpecah belah dalam agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid, namun wajib bagi mereka yang berada dalam ummatan wahidan, dalam satu agama, dalam agama yang satu, yang bersatu ala tauhid, di atas tauhid. Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini, ummatukum ummatan wahidah, itu agama yang satu. Ummatan di sini maknanya agama ya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah ya, agama kalian, maksudnya agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha, maka tidak boleh bagi umat Muhammad untuk berpecah belah dalam masalah akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam hukum-hukum agama mereka. Hadza yaqulu halalun wa hadza yaqulu haramun. Ya, orang ini mengatakan hukumnya halal dan orang itu mengatakan hukumnya haram, bi ghairi dalilin, tanpa ada dalil. La yajuzu hadza, maka ini tidak boleh. Ya, masing-masing bilang halal, ya, orang itu bilang haram. Ya, ini kan berbeda ya. Sedangkan Allah perintahkan kita bersatu. Haram haram, halal halal. La syakka anna al-ikhtilafa min tabi'atil bashari, tidak diragukan lagi ya, tidak diragukan lagi bahwasanya perselisihan itu merupakan tabiat manusia. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin, ya mereka ya senantiasa berada dalam perselisihan, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Lakinnal ikhtilafa yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnati, ya, akan tetapi perselisihan tersebut yuhsam, dipangkas, diputuskan ya dengan kembali ilal kitabi, kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata fa idza ikhtalaftu ana, maka apabila aku dan kamu yang berselisih, fa innahu yajibu alaina, maka wajib bagi kita ya kembali kepada Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu inallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka apabila tanaza'tum fi syai'in, kalian saling berselisih, saling berseteru dalam suatu masalah, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Amma ma yuqalu kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi, adapun ya apa yang dikatakan oleh orang-orang kullun yabqa ala madhhabihi, ya semua orang ya nggak apa-apa bertahan tetap dalam mazhabnya masing-masing, wa kullun yabqa ala aqidatihi, dan masing-masing tetap ya mempertahankan agamanya masing-masing. Wan nasu ahrarun fi araihim, dan manusia ahrar, bebas untuk berpendapat. Wa yatalibuna bi hurriyatil aqidati, dan mereka menuntut ya, akan kebebasan berakidah. Wa hurriyatil kalimati, dan bebas berpendapat, ya, berkata-kata. Hadza huwal batilul ladzi nahallahu anhu, maka ini ya adalah ungkapan perkataan yang batil yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Faqala, sebagaimana Allah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya, dan berpegang teguhlah kalian ya, dengan agama Allah, ya, di atas agama Allah kalian semua, dan janganlah kalian ya saling berselisih, saling berpecah belah, menjadi orang yang berpecah belah.
Fayajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillahi. Maka wajib bagi kita najtami'a, bersatu ya, berkumpul fi ardi ikhtilafina, dalam memaparkan, dalam menyodorkan perselisihan kita ya, ala kitabillah, yaitu di atas Al-Quran, atas kitabullah, hatta fi masailil fikih, bahkan sampai masalah fikih sekalipun. Bayangkan Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahkan sampai masalah fikih sekalipun, sebagaimana kita ketahui bahwa fikih ini masalah luas yang dimana kita menyikapi dengan tenang masalah fikih. Namun dalam masalah fikih sekalipun, kata Syekh Shalih Fauzan, hendaklah kita bersatu ya, bersatu. Idza ikhtalafna fi syai'in na'riduhu 'alal adillati. Jika kita berselisih dalam satu masalah, masalah fikih misalnya, na'riduhu, ya kita sodorkan, ya kita paparkan, coba kita cocokkan, 'alal adillati, dengan dalil-dalil yang ada. Faman syahida lahu dalilu sirna ma'ahu. Nah, maka jika orang yang berselisih tersebut, ya, orang yang berselisih tersebut disaksikan oleh dalil ya, dikuatkan oleh dalil, didukung oleh dalil, sirna ma'ahu, maka kita berada bersamanya, kita berada dalam barisan orang tersebut ya, yang disaksikan dan dikuatkan oleh dalil. Waman akhta'at dalila fa innana la na'khudhu bil khata'i. Maka jika orang tersebut akhta'at dalila, menyalahi dalil, menyelisihi dalil, fa innana la na'khudhu bil khata'i, maka kita tidak boleh mengambil ya, kesalahan tersebut, kekeliruan tersebut. Innallaha jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yada'a lana mizanan baina sahihi min al-khata'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita nakhtalifu, berselisih, wa natafarraqu, dan berpecah belah, biduni an yada'a lana mizan, tanpa Allah meletakkan kita ya, memberikan kita mizan, timbangan, baina sahihi min al-khata'i, antara yang sahih dan yang salah, yang keliru. Bal wada'alana al-Qur'an wa sunnah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ya menaruh atau meletakkan, yang memberikan kepada kita timbangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, timbangannya ya, untuk menentukan hak dan yang batil, yang benar dan salah. Sebagaimana firman Allah, farudduhu ilallahi, kembalikanlah masalah tersebut yang kalian perselisihkan kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran, itu maksudnya Al-Quran, war rasuli, ya, kembalikan kepada Rasul, maksudnya yakni as-sunnah ya, as-sunnata. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul ya juga pernah bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sesungguhnya aku telah meninggalkan ya untuk kalian ya satu warisan ya, atau dua warisan ya, timbangan, ma in tamassaktum bihi, apabila kalian berpegang teguh dengan warisan tersebut ya, dengan timbangan tersebut, lan tadillu ba'di, maka kalian tidak akan tersesat setelah peninggalanku, setelah wafatku. Apa timbangan tersebut? Kitaballahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadisku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.